nanti pemegang kartu kredit itu bisa belanja nih, bisa belanja yang ada mesin edisinya ya. Misalnya di pom bensin misalnya SPBU. Kan ada mesin edisinya tuh, bisa dipakai untuk beli bensin. Atau belanja online sekarang, misalnya pakai Shopee, Bukalapak, Tokopedia bisa pakai kartu kredit. Kemudian mau beli tiket di Traveloka atau di tiket.com bisa pakai kartu kredit. Juga bisa dipakai di situ ya. Kemudian di e-katalog juga bisa. Tapi nggak tahu nih e-katalog lokal Cilacap sudah ada menu kartu kreditnya apa belum saya nggak tahu. Sama kayak UP Tune, alurnya sama. Cuma bedanya UP Tune itu ada uangnya ya, baik uang yang di brankas maupun di bank. Nah kalau kartu kredit itu nggak ada uangnya, cuma belanja belanja belanja, kemudian di SPC-kan, terus dibayar kartu kreditnya. Belanja belanja lagi di SPC-kan, di bikin SPM, SP2D, uangnya masuk ke bendahara, bayar kartu kreditnya, balik lagi ya, belanja lagi, dan seterusnya seperti itu. SPM, GU, KKPD. Jadi untuk KKPD itu nggak ada SPM UP-nya ya, adanya SPM GU. Mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Kali ini saya akan belajar ya, kita belajar bersama lah, saya nggak ngajarin. Belajar tentang UP KKPD. Ini kan baru ya untuk di Cilacap nih, sebelumnya belum dipakai. Sebenarnya aturannya sudah ada, cuma baru dipakai di tahun 2024 ini. Nah, jadi kalau dulu UP itu hanya ada satu ya, UP Tune. UP Tune yang dimaksud UP Tune di sini adalah uang tunai dan uang yang di bank. Itu yang dimaksud UP Tune gitu. Yang sebelumnya seperti yang sebelumnya berjalan UP Tune itu. Nah, untuk tahun 2024 ini sekarang ada UP yang baru lagi, UP KKPD. Jadi besarnya itu sebesar 40% dari UP keseluruhan. Jadi otomatis uang yang ada di brankas dan uang yang ada di bank itu berkurang sebesar 40%. Nih, bendara nih harus paham ya tentang UP KKPD agar nanti bisa bertransaksi dengan UP KKPD. UP KKPD apa? Ada uangnya apa enggak gitu. Ini mungkin yang ditanya oleh bendara-bendara ya. UP KKPD itu yang nggak ada uangnya, hanya nilai limit gitu. Bendara dikasih kartu kredit limitnya 50 juta gitu. Nah, itu berarti nilai UPKKPD-nya 50 juta yang bisa dipakai. Nanti kalau 50 jutanya dipakai kan berkurang limitnya tuh, sama kayak UP tunai ya. Ketika dipakai untuk belanja, UP-nya akan berkurang. Untuk UP KKPD juga sama. Ketika digunakan untuk belanja nanti limitnya juga akan berkurang gitu. Nanti ketika limitnya udah mau habis bisa di GU-kan lagi. Namanya GU KKPD. Sama ya seperti UP Tune sama. Bedanya untuk UP KKPD ya transaksinya harus menggunakan kartu kredit. Tidak bisa beli di warung gitu yang nggak ada fasilitas kartu kreditnya, ya nggak bisa dipakai di situ. Gitu. Bedanya lagi untuk UPKKPD itu untuk GU-nya itu nggak harus 50% ya. Sisa 50% GU gitu. Itu untuk yang UP Tune kan seperti itu ya. Minimal 50% itu bisa GU. Kalau UPKKPD itu tidak ada minimalnya. Adanya itu bulanan, sebulan sekali gitu. Atau mungkin nggak sebulan sekali udah mau habis limitnya bisa di GU-kan gitu. Jadi nggak nunggu 50% ya, bisa sebulan sekali. Misalnya sebulan sekali cuma habis 1 juta gitu, ya tetap harus di GU-kan. Atau misalnya di pertengahan bulan, kok sisanya tinggal 1 juta gitu, itu juga bisa di GU-kan. Jadi nggak harus menunggu bulannya habis. Beda dengan UP tunai ya, harus udah terpakai 50% baru bisa di GU-kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk UPKKPD itu dimulainya pasti dari perjanjian kerjasama antara Pemda dan bank. Untuk di Pemda ini dipermudah ya, jadi cukup satu saja perjanjiannya.
antara Pemda dan bank. Jadi nggak masing-masing OPD bikin perjanjian. Jadi lebih memudahkan. Untuk Cilacap saat ini perjanjiannya sudah eh, dibuat ya. Sudah ada kesepakatan antara Pemda dan Bank Jateng. Setelah ini apalagi setelah ada perjanjian kerjasama itu pembuatan KKPD-nya. Nah, ini kemarin sudah didata ya oleh Bu Irma selaku kuasa bendahara umum daerah. Nah, di sini nanti yang diajukan ke bank itu formatnya ini, format referensi. Nah, isinya seperti ini ya. Kemarin banyak yang tanya, format referensi itu gimana caranya pembuatannya. Dan di sini nanti kalau dia cuma satu administrator, nanti kalau penjelasan administrator dan pemegang KKPD nanti di video saya yang sebelumnya ya. Administratornya cuma satu, berarti referensinya cuma satu ya. Untuk satu SKPD. Kalau administratornya ada dua, berarti referensinya ada dua. Jadi gini, kalau cuma satu, misalnya pemegang KPD-nya itu ada 5 gitu misalnya. Namanya A, B, C, D, E gitu. Nanti administratornya siapa? Administrator di bawah. Nah, itu yang 5 orang itu administratornya si Z gitu. Jadi jelas ya. Nanti ketika ada tagihan dari 5 pemegang kartu kredit ini masuk ke emailnya administrator Z gitu. Seperti itu ya, karena formatnya seperti ini. Nah, yang di atas ini nama-nama pemegang kartu kreditnya. Nah, limitnya ini kalau misalnya 5 orang tadi A, B, C, D, E itu kalau di total nanti sebesar UP KKPD-nya ya, total limit ya. Misalnya tadi kan nilai UP KKPD-nya 50 juta ya, berarti si A itu dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu. Ini di referensinya ya. Tapi nggak harus dibagi rata ya, tergantung kebutuhan. Misalnya ada yang 5 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Tapi untuk total limitnya itu maksimal sebesar UPK KPD. Bukan maksimal sih, disamakan gitu. Jadi nilainya sama. Kemudian selain surat referensi, itu ada formulir aplikasi yang disediakan oleh bank ya. Sama ini kayak pembukaan rekening di situ ada yang ditulis tangan lah gampangannya itu. Kayak mau buka rekening, kayak mau buka kakak kartu kredit biasa sama, aturannya sama. Fotokopi KTP, fotokopi NPWP. Nah, kemudian ini ada fotokopi surat persetujuan besaran UP. Ini yang dari Pemda ya. Atau surat keputusan besaran UP KKPD. Jadi kalau di Cilacap kayaknya dibikin surat keputusan ya. Kalau persetujuan itu karena terlalu banyak nanti satu-satu dan panjang mungkin ngetiknya agak susah jadi diganti dengan surat keputusan besaran UP. Kemudian SK pejabat ya sama ya. SK pengelola keuangan. Biasanya kalau kita mau buka rekening juga ditanyakan SK pengelola keuangannya sama. Jadi kayak mau buka rekening baru lah intinya. Seperti itu. Kemudian surat tanggung jawab mutlak. Kemudian kalau ada persyaratan lain nanti dikasih tahu oleh banknya ini kurang ini gitu. Seperti itu. Nah, setelah ini syaratnya selesai nanti bank menerbitkan kartu kreditnya. Oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan eh, tulis di komentar. Nanti setelah dapat kartu kreditnya ngapain lagi? Ya belanja. Setelah dapat kartu kreditnya kita belanja. Nah ini. Nanti pemegang kartu kredit itu bisa belanja nih, bisa belanja yang ada mesin edisinya ya. Misalnya di pom bensin misalnya SPBU. Kan ada mesin edisinya tuh. Bisa dipakai untuk beli bensin. Atau belanja online sekarang. Misalnya pakai Shopee, Bukalapak, Tokopedia bisa pakai kartu kredit. Kemudian mau beli tiket di Traveloka atau di tiket.com bisa pakai kartu kredit. Juga bisa dipakai di situ ya. Kemudian di e-katalog juga bisa. Tapi nggak tahu nih e-katalog lokal Cilacap sudah ada menu kartu kreditnya apa belum saya nggak tahu. Intinya banyak ya, banyak eh, tempat untuk berbelanja kartu kredit ya. Nggak harus di toko yang ada mesin edisinya nggak harus. Bisa online, bisa dan sebagainya.
Pesan saya kalau mau belanja itu hati-hati ya. Pertama, tanya dulu, ini ada biayanya enggak? Biasanya ada mesin edisi yang dikenakan cas biasanya. 5%, 10% itu jangan mau ya, dibatalkan saja. Atau belanja online itu ada hati-hati juga ya, takutnya terkena spam dan sebagainya. Itu pesan saya sih, hati-hati aja. Nah, untuk belanja jangan lupa nanti bukti-buktinya sama ya seperti UP Tunai. Jadi misalnya di SPBU ya struknya itu disimpan sebagai bukti pengeluaran. Kemudian kalau pakai mesin edisi misalnya beli di toko roti ya sama kayak UP biasa ya kelengkapannya di situ apa kwitansinya gitu. Kwitansinya tetap ada, tetap tetap sama seperti UP Tunai cuma ini pembayarannya pakai kartu kredit. Bedanya di situ aja. Nah, itu bukti-buktinya sementara nanti disimpan oleh pemegang kartu kredit. Dikumpulin dulu bukti-buktinya jangan sampai hilang gitu ya. Nanti ketika sudah belanja bukti-buktinya sudah tersimpan dengan baik, nanti administratornya, nah ini ya tahap berikutnya, administratornya menerima tagihan atau billing tagihan KKPD dari bank. Nah ini biasanya sebulan sekali normalnya. Sebulan sekali nanti dikirim email. Ini contoh ya, saya ambil dari Google. Nilainya, nilai belanjanya seperti ini. Nanti dicocokkan dengan tadi bukti-bukti yang disimpan. Ini ya. Atau misalnya eh, sudah ini ya di pertengahan bulan misalnya belum keluar billingnya, tapi limitnya sudah habis gitu. Nanti bisa membuat tagihan sementara namanya. Tagihan sementara menghubungi banknya untuk diterbitkan tagihan sementara. Nah, itu sama ya, nanti bisa digeukan setelah ada billingnya dari bank, billing tagihan KPD-nya. Oke ya, setelah ini apalagi? Setelah billingnya jadi, nanti pemegang KPD dikasih billing ya dari administrator. Pemegang KKPD itu membuat daftar pengeluaran real. Ini formatnya seperti ini. Ini formatnya nanti saya share di deskripsi ya, Permendagrinya. Dan juga nanti untuk yang perpnya juga saya share di deskripsi video. Nah ini, pemegang KKPD atau kalau di Permendagri itu PPTK selaku pelaksana pengguna KKPD membuat daftar pengeluaran real belanja pengguna KKPD paling lambat 2 hari kerja setelah tagihan billing atau tagihan billing sementara diterima dari bank pemegang KKPD. Ini tadi ya. Jadi setelah tagihannya keluar, billingnya dari bank, paling lambat 2 hari itu membuat daftar pengeluaran real seperti ini. Dicocokkan dengan bukti-buktinya yang tadi yang disimpan. Kemudian diteruskan ke PPK untuk diverifikasi. Ini ya, jadi alurnya tadi belanja, habis itu administrator dikasih tagihannya dari bank, kemudian pemegang KKPD mencocokkan dengan bukti-buktinya. Kemudian dibuatkan daftar pengeluaran real. Setelah ini, nanti pembuatan DPT dan NPD KKPD. Nah, bedanya DPT sama pengeluaran real tadi. Kalau DPT itu untuk semua semua kartu kredit ya, semua maksudnya semua pengguna kartu kredit. Jadi di sini rekapnya misalnya si A totalnya segini, si B segini gitu. Tapi kalau daftar pengeluaran itu per nomor kartu kredit. Jadi rekapannya gampangnya. DPT itu rekapannya dari daftar pengeluaran. Daftar pengeluaran itu masing-masing pemegang kartu kredit ya. Beserta bukti-buktinya tadi, daftar pengeluaran. Ini nanti dikumpulkan di PPK-nya. Nah, di PPK-nya ini dibuatkan DPT-nya tadi, eh, akumulasi dari daftar pengeluaran real gitu. Nanti diverifikasi sama PPK-nya ya. Setelah oke baru diteruskan ke pengguna anggarannya atau KPA-nya untuk ditangan-tangan dan disahkannya. DPT dan NPD-nya. Untuk yang ada di Permendag itu format DPT-nya ya, format NPD-nya ya mungkin mengikuti format sebelumnya yang sudah ada. Nanti disesuaikan saja. Di Permendagri-nya nggak ada.
Mungkin ini di Permendagri sebelumnya. Nah, nanti di PA atau di KPA ini apabila ada salah ini ada formatnya juga ya, format penolakannya di sini ya. Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan, PPK SKPD atau PPK unit SKPD menolak bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud dan disampaikan kepada pemegang kartu kredit selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD melalui surat pemberitahuan penolakan paling lambat 3 hari kerja setelah daftar pengeluaran real belanja penggunaan KKPD diterima. Nah, ini format penolakannya. Ini yang menolak itu PPK-nya ternyata. Jadi belum diteruskan ke PA. Kalau masih salah dibalikin lagi ke PPTK-nya pakai format ini. Nah, nanti PPTK-nya itu membayar sendiri ya ke banknya ya. Misalnya ini tagihannya 20 juta gitu. Yang ditolak 5 juta. Ya 5 jutanya itu dibayar sendiri di sini ya di poin 3 menjadi tanggung jawab pribadi pemegang kartu kredit gitu. Nah, nanti setelah dibayarkan ketika tagihannya dicetak lagi, billingnya otomatis akan berkurang ya. Jadi nanti dicetak ulang setelah dibayar, kemudian dibuatkan DPT lagi yang nilainya sudah yang terbaru. Apabila ada salah ya, ini ada formatnya. Kemudian apabila sudah oke, PA atau KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT dan daftar pengeluaran real juga terlihat termasuk bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan kepada BP atau BPP. Ini sama kayak alur GU ya. GU tunai sama lah. BP mengajukan permintaan penggantian UP KKPD kepada PA. Kemudian BP membuat SPM-nya ya. SPM GU KKPD. Jadi untuk KKPD itu nggak ada SPM UP-nya ya, adanya SPM GU. Ajukan ke BUD. Nanti uangnya masuk ke BP, kemudian BP membayarkan ke kartu kreditnya. Seperti itu alurnya. Nanti kembali lagi kartu kreditnya menjadi 100% lagi karena kan yang dipakai sudah dibayarkan. Seperti sama lah. Sama kayak UP Tune, alurnya sama. Cuma bedanya UP Tune itu ada uangnya ya, baik uang yang di brankas maupun di bank. Nah, kalau kartu kredit itu nggak ada uangnya, cuma belanja, kemudian di SPJ-kan, terus dibayar kartu kreditnya. Belanja lagi, di SPJ-kan, di bikin SPM, SP2D, uangnya masuk ke bendahara, bayar kartu kreditnya, balik lagi ya, belanja lagi, dan seterusnya seperti itu. Oke ya, ini saya nggak ngajarin, ini saya juga masih belajar juga. Nanti apabila ada koreksi atau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.